Jumpa lagi di Tipe TV. Ya, banyak pertanyaan ke kami mengenai tablet Android. Seperti tablet Android bisa diajak kerja serius nggak? Bisa diandalkan untuk kegiatan keseharian nggak? Ya, banyak banget yang nanya kami mengenai hal-hal ini. Nah, kami tuh sebetulnya udah jawab sebagian pertanyaan dalam video pendek. Ada di live juga, udah disipin jawabannya dalam video review juga ya. Tapi tetap aja banyak yang nanya. Jadi kali ini kita rangkum aja semua pertanyaan umum mengenai tablet Android edisi 2024. Oke, dalam rangka menjawab semua pertanyaan umum mengenai tablet Android kali ini, kami akan menggunakan si Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ini sebagai alat peraganya ya. Karena ini adalah salah satu contoh tablet Android yang lengkap banget fiturnya. Tapi pembahasan kali ini tidak terbatas pada tablet ini aja. Enggak, secara umum ini akan berlaku untuk semua tablet Android modern. Perhatikan saja catatan dan konteks dalam pembahasannya. Oke, mari kita mulai. Milih tablet, mendingan yang bisa 4G, 5G atau yang Wi-Fi only? Ya, pada dasarnya ada dua cara melihat opsi ini. Akan ada yang bilang tablet itu pakai Wi-Fi aja, seperti laptop pada umumnya. Semua orang kan punya smartphone dan bisa memanfaatkan hotspot dari smartphone kalau nggak nemu jaringan Wi-Fi. Dan harga tablet yang Wi-Fi only itu umumnya kan lebih murah. Sementara itu ada juga yang milih tablet dengan konektivitas seluler 4G atau 5G. Alasannya adalah supaya nggak pusing kalau mau nyambung ke internet itu lewat mana ya. Kalau nggak nemu Wi-Fi langsung pakai data seluler aja. Praktis. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini dikembalikan kepada kita sebagai pengguna. Oh ya, kalau untuk yang satu ini memang di awal kehadirannya hanya ada versi Wi-Fi only. Tapi sekarang sudah ada nih yang pakai 5G juga. Jadi konsumen itu bisa memperoleh pilihan yang lengkap. Bisa pakai keyboard dan mouse biasa nggak? Nah, pada dasarnya nih ya, pada dasarnya semua device Android, saya nggak bilang tablet ya, semua device Android pada dasarnya itu bisa menggunakan keyboard dan mouse yang sama dengan yang dipakai di PC atau laptop. Tinggal hubungkan aja via USB, beres. Kalau kurang colokan USB-nya, pakai USB hub aja ya. Misalnya dari Type-C ke USB hub yang USB besar-besar, lalu colokin situ. Bisa. Kita juga bisa menggunakan keyboard dan mouse dengan konektivitas Bluetooth. Bisa banget ya. Tapi biasanya tablet masa kini, terutama kalau yang berkelas gitu ya, akan punya aksesoris keyboard seperti di yang satu ini, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Dan kalau keyboardnya dilengkapi dengan touchpad seperti ini, tentunya fungsinya akan mirip banget seperti mengoperasikan laptop. Apalagi kalau punya backlit seperti yang ini nih ya. Oh ya, by the way di sini juga ada tombol AI Key Shortcut. Ini akan sangat berguna kalau misalnya lagi ngetik terus butuh bantuan AI dengan cepat. Lumayan, nggak perlu ribet pindah aplikasi untuk dapat jawaban atau penjelasan tertentu. Kemudian bisa disambung ke monitor atau proyektor untuk presentasi enggak? Nah, ini sangat tergantung pada fitur tablet Android itu sendiri. Untuk Tab S10 series misalnya ya, USB portnya udah pakai USB 3.2 Gen 1 dan support display output. Jadi cukup dengan kabel USB Type-C to HDMI aja, kita bisa menghubungkannya ke monitor, TV, atau bahkan proyektor. Iya, saya tahu bisa pakai wireless juga untuk tablet yang lain. Tapi memang kalau pakai kabel itu akan lebih nyaman. Kenapa? Karena nggak ada lag-lagnya gitu. Kemudian sebetulnya untuk yang nggak bisa, ada sih kabel yang khusus untuk mengakali masalah ini. Tapi ini akan cocok-cocokan dan agak sedikit kurang nyaman aja proses konektivitasnya. Sementara itu kalau nyambung ke monitor, ke TV atau ke proyektor, tidak semua tablet itu punya desktop mode ya. Kalau yang satu ini punya namanya DeX. Lalu, bisa pakai aksesoris USB lain nggak sih? Tentu bisa. Pada umumnya, tablet Android itu setengahnya punya satu port USB. Tapi dengan USB Hub, kita bisa menambahkan lebih dari satu aksesoris USB. Dan bahkan nambahin fungsi-fungsinya. Sebagai contoh, kita bisa memperoleh fungsi konektivitas langsung via HDMI, port DSAP atau port VGA gitu ya, tambahan port USB ukuran besar, atau bahkan Ethernet port atau koneksi LAN yang via kabel itu. Bisa nambah juga. Tentu saja, nggak semua tablet akan bisa memanfaatkan semua fungsi tersebut, kecuali kalau untuk tambahan port USB, itu udah hampir pasti bisa. Tapi untuk tablet yang bisa memanfaatkannya, tentunya akan bisa meningkatkan kemampuan konektivitas ya, misalnya koneksi internet via kabel Ethernet. Wah, itu lebih stabil dan kencang. Biasanya itu trik kami untuk live pakai tablet, tapi bisa stabil internetnya. Lalu bisa pakai stylus nggak? Dari tadi saya udah pegang ya. Ya, tablet yang beneran bisa pakai stylus itu punya layer khusus untuk stylus di layarnya.
Jadi dia punya sensitivitas terhadap tekanan, bahkan kemiringan gitu ya. Bahasa kerennya ada pressure levelnya. Yang dianggap berkelas itu paling nggak 4096 pressure level, seperti yang ada di S Pen untuk tab S10 Ultra ini ya. Kalau udah punya layer atau lapisan khusus seperti ini, tentunya palm rejection itu sudah ada dan bekerja dengan baik. Tapi kalau nggak punya layer itu, biasanya sih palm rejectionnya suka nggak berfungsi ya. Nah, kalau udah kayak gini mau dipakai nulis-nulis, ngoret-ngoret, atau gambar sampai level profesional itu juga bisa. Untuk aplikasi profesional juga ada di Android, contohnya seperti Clip Studio Paint yang udah langganan dipakai untuk gambar komik. Tapi kalau layer spesialnya itu nggak ada, kalian bisa pakai stylus universal, tapi tentunya tidak ada pressure levelnya ya. Jadi ya tebelnya garis segitu-gitu aja. Lebih mirip kayak pakai jari, cuma lebih presisi aja. Ya, ini berlaku umum untuk hampir semua tablet Android. Lalu ada yang nanya, bisa pakai MS Office nggak? Microsoft Office, namanya udah Microsoft Office. Ya, karena OS-nya berbeda, tentunya fitur Office-nya akan sedikit berbeda. Microsoft itu menyediakan Office untuk Android juga kok sebetulnya ya. Nah, mengenai fitur dan kemampuannya menurut kami sudah mumpuni dan mudah juga untuk bertukar file. Akan tetapi, untuk memastikan apakah sudah cocok untuk kebutuhan kita, langsung aja dicoba dulu. Kalian bisa nyoba pakai device Android yang sudah ada ya. Selain itu, opsi lain yang gratis itu juga ada banyak sebetulnya di sini ya. Favorit kami tentunya yang datang dari Google sendiri. Ada Google Docs, Sheet, dan Slide ya. Kerja kolaborasi bisa, fitur pun lengkap. Kalau dirasakan fitur dalam app-nya kurang lengkap, bisa langsung buka via web, pakai browser gitu ya. Browser Chrome biasanya ya. Mau pivot pun bisa di sini. Tentunya kalau menggunakan aplikasi jenis Office, layar besar seperti yang ada di tab S10 Ultra ini akan sangat menguntungkan ya. Nah, ada juga nanya bisa dipakai buat ngedit video nggak? Kalau ini jawabannya jelas. Iya, bisa ya. Personal favorite saya sih CapCut, powerful banget dan fiturnya segudang. Saya dan tim itu selain pakai Adobe Premiere, sering sekali pakai CapCut karena lumayan powerful. Tentunya kalau mau pakai Adobe Premiere Rush, ada juga di sini. Di Play Store resmi ada kok itu ya. Atau lebih suka pakai Filmora, bisa juga. Pilihannya ada banyak, sesuaikan dengan preferensi aja. Nah, kalau bicara soal performa untuk editing video, tentunya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Seberapa sih performa tablet Android yang dianggap cukup? Nah, ini sebetulnya dikembalikan ke kebutuhan masing-masing. Menurut kami, kalau untuk penggunaan ringan sampai ke gaming 30-45 fps dan editing video 1080p 30 frame per second, SoC kelas menengah udah mencukupi. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah performa yang terbaik, ya tentunya tablet dengan SoC kelas premium seperti Snapdragon seri 8 atau Dimensity 9300 Plus yang ada di tab S10 Ultra ini akan sangat nyaman digunakan. Ngedit video akan lancar banget. Mau 4K juga harusnya bisa ya, multitaskingnya nyaman dan gamingnya juga mantap. Bisa buat ngedit foto nggak? Ya tentu bisa, Kalau video aja bisa, foto juga bisa. Aplikasi bawaan aja sebenarnya udah mumpuni, mau cropping, edit warna, ngedit kontras, itu bisa. Hapus background bisa banget di sini. Bahkan pada tablet yang udah punya kemampuan AI seperti yang satu ini ya, menambahkan elemen pada foto juga bisa banget di sini. Tentunya karena ada Play Store-nya, kita juga bisa menginstal aplikasi pihak ketiga yang terpercaya seperti Snapseed atau Adobe Lightroom, bisa. Nah, kalau kalian sendiri biasanya ngedit foto di Android itu pakai apa? Sharing di kolom komentar ya. Oh ya, kalau untuk edit foto saran kami sih setting layar di pengaturan natural seperti ini nih. Jangan pakai setting vivid karena kalau pakai vivid nanti kita merasa bahwa warna fotonya udah tinggi saturasinya. Padahal di layar kita aja itu, sementara di device lain gambarnya bisa jadi pucat sebetulnya. Harga tablet dengan spek sama kok beda sama smartphone. Kalau ini pasti banyak yang memperhatikan ya. Prosesor sama, fiturnya mirip-mirip dengan di HP. Bahkan kadang-kadang ya fiturnya kalah sama yang di HP. Kok harganya beda banget, bisa mahalan tabletnya. Nah, selain konstruksi bodi yang lebih besar, layar yang lebih besar itu juga nggak murah. Layar dan bodi tablet itu bisa lebih mahal dibandingkan prosesor atau SoC. Yang jelas, lumayan jauh lebih mahal dibandingkan yang ada di HP. Selain itu, biasanya untuk mengkompensasi layar besar, baterainya juga dibuat lebih besar atau dipasang yang lebih besar. Otomatis harganya jadi lebih tinggi juga. Itu sebabnya kalau menilai harganya tablet nggak bisa tuh disamain sama smartphone. Nah, ini juga banyak yang nanya, walaupun ini tidak berlaku hanya tablet doang ya, di smartphone juga. Kemampuan AI itu penting nggak di tablet ya? Oke, untuk bahas kemampuan AI, ini kami bagi jadi dua ya. Yang pertama adalah kemampuan penggunaan AI yang bisa diinstal dan online, seperti ChatGPT dari OpenAI, Microsoft Copilot, atau Gemini-nya Google. Ini tentu tersedia di semua tablet Android via Play Store dan berfungsi hanya kalau ada konektivitas internet, paling nggak sampai sekarang.
ya. Dan ini bisa ada limitasi penggunaannya kalau menggunakan versi yang gratis. Apakah penting? Nah, mengingat perkembangan teknologi masa kini, tentunya ini jadi penting banget. AI akan mempermudah banyak aspek kehidupan kita. Sementara itu untuk yang kedua, ini adalah kemampuan AI yang disematkan ke dalam sistem tablet Android. Kemampuan AI ini punya kelebihan di mana seenggaknya untuk sekarang ya, untuk fitur yang online kita bisa gunakan bebas tanpa bayar langganan. Sementara itu ada juga kemampuan AI yang tersedia dalam sistem tablet tapi tidak butuh koneksi internet. Nah, untuk si Tab S10 Ultra, fungsi AI yang bisa offline tuh udah ada seperti interpreter. Ini tentunya akan berguna untuk komunikasi dengan orang lain yang bahasanya tuh selain bahasa Indonesia ya. Kemudian kemampuan AI pada voice recorder. Ini bisa membuat kita merekam rapat atau pembicaraan dan kemudian melakukan transcribing atau mengubah suara percakapan jadi teks. Ini tentunya sangat berguna untuk perekaman meeting dan mungkin untuk merekam saat perkuliahan. Bisa jadi ya. Uniknya lagi kalau dalam kondisi online, kita bahkan bisa melanjutkan proses yang tadi itu dengan melakukan summary atau membuat ringkasan hasil rekaman. Ya intinya harusnya udah paham lah ya, AI itu kian berguna, kian penting dan bukan gimmick doang. Ada yang nanya juga nih, ada nggak tablet yang tahan air? Nah sebenarnya itu salah satu alasan kami pilih pakai yang satu ini, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sebagai contoh. Meski memang keyboardnya sih belum tahan air ya, tapi tablet dan S Pen-nya ini udah tahan air dengan IP rating di IP68. Ya, sejak Tab S9 series, S9 ya, dan sekarang di Tab S10 series, Samsung itu jadi satunya produsen tablet Android kelas consumer yang menyediakan tablet tahan air resmi di Indonesia. Jadi jawabannya, ya udah ada. Tapi memang saat ini masih di level premium ya. Nah, tablet yang cocok untuk anak. Tablet Android ini cocok nggak sebetulnya? Nah, kalau tablet Android itu jelas cocok untuk penggunaan anak. Bahkan mulai dari level TK sekalipun. Karena sistem Google itu menyediakan Google Family Link. Ini adalah fitur yang membuat pertama anak itu bisa memiliki akun Google resmi bahkan tanpa membohongi soal umur. Tentunya selama ada akun orang tua yang bertanggung jawab ya. Lalu orang tua bisa memantau penggunaan tablet. Mulai dari aplikasi yang digunakan, berapa lama digunakan, berapa lama screen time, dan banyak lagi. Orang tua bahkan bisa mengetahui lokasi tablet ada di mana. Orang tua juga bisa membuat pembatasan terhadap aplikasi tertentu. Misalnya game Subway Surfer hanya boleh maksimum main 30 menit sehari. Bisa tuh, bisa dibuat kayak gitu ya. Nah, anak juga tetap dapat menginstal aplikasi yang dibutuhkan, tapi tentunya seizin orang tua, dan izinnya ini bisa online. Orang tua lagi di kantor, anaknya minta izin di rumah, selama nyambung online bisa tuh. Dan ada banyak lagi kemampuannya ya terkait yang ini ya. Intinya fitur yang satu ini membuat semua tablet Android modern akan sangat cocok untuk diberikan ke anak. Ya kali aja ya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi pengguna Tab S10 Ultra ini mau memberikan ini ke anaknya yang masuk SMP, serius mungkin dia belajar gambar gitu mungkin ya. Bisa banget. Ya bisa juga sih buat modus orang tuanya beli tablet baru. Bisa. Oke, banyak juga yang nanya nih, kenapa sih sekarang jarang ada tablet yang layarnya kecil? Iya ya, benar juga ya. Tapi ini singkatnya itu karena tren konsumen di dunia. Saat ini peminat tablet berlayar besar itu meningkat. Pengguna tablet 8 inci nyari yang 10, 11, sampai 12 inci. Sementara mereka yang pakai tablet 12 inci dan sudah cocok dengan OS-nya, itu banyak yang ngincar tablet di atas 14 inci seperti yang satu ini ya. Tentu saja nonton akan jauh lebih mantap kalau pakai layar yang ekstra besar. Berurusan dengan tabel juga lebih nyaman kan, lebih mudah bacanya. Mau ngetik satu sisi sambil lihat acuan website atau bahkan sambil nonton di sisi lainnya juga bisa dilakukan dengan nyaman kalau misalnya layarnya besar. Bagi mereka yang suka gambar, meningkatkan layar dari 11-12 inci ke 14-an inci itu memberikan keleluasaan dan kelegaan berekspresi. Seenggaknya itu katanya mereka yang menggunakan. Oke, kesimpulannya, tablet Android secara umum sudah memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengerjakan beragam tugas harian kita. Kalau diingat selama pandemi, banyak anak yang belajar pakai smartphone kan? Nah, tablet Android tentunya akan menawarkan kenyamanan ekstra karena layarnya yang lebih besar. Jadi kalau ada pertanyaan, tablet Android itu bisa menggantikan laptop Windows saya nggak? Jawabannya itu sangat tergantung pada kita dan kebutuhan kita sendiri. Apakah semua aplikasi yang kita harus pakai itu sudah ada di Android? Apakah kita mau belajar menggunakan OS yang berbeda dibandingkan ya Windows yang ada di laptop ya? Ya, sejujurnya saat ini aplikasi yang tersedia untuk tablet Android itu sudah sangat banyak dan relatif lengkap. Banyak aplikasi populer yang tadinya hanya ada untuk Windows, kini tersedia di Android atau setidaknya alternatifnya sudah ada. Di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ini, misalnya ya, kita sudah bisa nemuin aplikasi seperti LumaFusion, GoodNotes, PixArt, Sketchbook ya, Clip Studio Paint, Adobe Rush, dan banyak lagi. Perlu diperhatikan bahwa tablet Android ini sangat beragam ya, mulai dari kelas entry level sampai kelas atas. Kalau yang dicari adalah pengalaman paling premium
premium dengan tablet Android, ya pilihannya harusnya ke kelas yang premium, seperti contohnya si Tab S10 Ultra ini. Tapi lagi-lagi sesuaikan aja dengan budget kalian ya. Oh ya, pertanyaan-pertanyaan dijawab kali ini kan kami dapatnya dari kolom komentar. Jadi seandainya ada pertanyaan lain seputar tablet ya yang belum dijawab di sini, bisa ditulis aja langsung di kolom komentar supaya kalau sudah terkumpul nanti bisa kami jawab lagi. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kali ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.